Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Gue akan membahas pertandingan yang gila banget ya. Pertandingan Liverpool melawan Spurs yang dimana Liverpool kalah 2-1 di menit-menit akhir. Joel Matip mencetak gol bunuh diri di menit 96. Dan Liverpool harus bisa menerima ya kekalahan tersebut dengan 9 pemain melawan 11 pemain Spurs. Dan juga ini adalah pertandingan yang bisa gue bilang adalah pertandingan terburuk yang bisa gue tonton selama gue hidup. Bukan soal cara bermain, bukan soal performa permainan, tapi ini soal pelaksanaan pertandingan yang sangat-sangat di luar dugaan ya. Karena keputusan-keputusan wasit benar-benar bisa gue bilang buruk banget. Karena tentunya ini benar-benar masih sangat bisa dipertanyakan. Dan betul aja di beberapa menit yang lalu PJMOL selaku panitia pelaksana pertandingan lah untuk di Liga Inggris melakukan klarifikasi ya mengenai pertandingan tadi. Dan bener aja ternyata memang dari PJMOL sendiri membuat klarifikasi soal human error significantly dari perangkat pertandingan, khususnya bagian VAR. Dan ini adalah harus digarisbawahi, bagian VAR, karena ada satu gol yang dianulir oleh wasit, golnya Luis Diaz yang ternyata setelah diselidiki lebih lanjut itu adalah onside. Tapi menariknya di sini adalah layaknya pertandingan pada umumnya ya, waktu mencetak gol tuh pastinya akan dicek cukup agak lama kalau emang ternyata kemungkinannya offside atau onside. Lumayan lama, pasti ditarik garis dulu seperti biasa ya kita tahu ya. Tapi ini bener aja langsung dilewatin official review dari VAR-nya, mengesahkan golnya dengan sangat cepat. Jadi ini ya pertanyaan yang cukup dalam lah harus dipertanyakan ya. Kenapa bisa terjadi, dan bahkan situasi ini sangat membuat kaget ya seorang Gary Neville. Bisa gue lihat tadi di wawancara Sky Sport bahwa Gary Neville benar-benar lumayan kaget gitu ketika wawancara sedang berlangsung, analisa sedang berlangsung ya. Keluar nih PJMOL statement dan reporter host menginterupsi acara dan memberikan informasi ini nih. PJMOL statement memberitahukan bahwa ada terjadi kesalahan human error terkait dengan babak pertama pertandingan Spurs melawan Liverpool, di mana golnya Luis Diaz dianulir karena offside by the on-field team. Jadi oleh hakim garis dibilang offside kan. Dan itu adalah sangat clear adalah kesalahan error dari hakim garis. Dan itu wajar ya, karena hakim garis kan gak bisa ngelihat secara langsung dan secara tepat ya, kadang ada salahnya. Kita maklumi lah itu ya. Lalu memang pada umumnya kalau emang ada kemungkinan onside atau offside pastinya kan diintervensi oleh VAR. Tapi ini however the VAR failed to intervene. Jadi VAR gagal mengintervensi pertandingan dan PJMOL yang menyebabkan kejadian ini terjadi. Jadi wah, ini ya menjadi pertanyaan yang cukup besar ya, bahkan sekelas Gary Neville aja kaget. Bisa teman-teman lihat di sini. No, Kelly, seriously. Yes, that's what's happened. No, at the time, I thought we get VAR up on the commentary box before anybody else does, and I thought that's onside. And then all of a sudden you just hear in your ear. You get a preview of the pictures, we get don't a preview you? of the pictures up on the gantry, and we get the actual commentary from the VAR officials to the referee. Jadi di Sky Sport itu ada teknologi yang emang udah ada VAR-nya sendiri gitu, offside line sendiri gitu. Jadi udah bagian dari TV lah ya. Jadi udah ada otomatis. Dan si Gary Neville bilang dia tuh udah punya garis itu, tapi yang menariknya kagetnya kok kagak keluar nih VAR linesman-nya nih. Dan itu benar-benar membuat si Gary Neville juga kaget ya, lumayan kaget ya di sini ya. And you check complete, like what? No lines, it was so quick. And obviously you slowed it down at half time. By the way, si Gary Neville ini nih dia sebagai komentator pertandingan Sky Sport waktu pertandingan Spurs lawan Liverpool kalau gua nggak salah ya, koreksi kalau gua salah tentunya. Di sini dia bilang kayak gitu dan itu membuat dia cukup kaget. It was too quick and something was obviously wrong. That is unbelievable. Bahkan dia bilang ini sulit dipercaya. Jadi ini benar-benar kesalahan fatal yang dilakukan oleh tim VAR gitu. Dan gue cukup penasaran nih, kira-kira tim VAR siapa sih gitu kan. Dan setelah gue cari-cari ternyata namanya Darren England. Dan benar aja setelah gue cari di Google, si Darren England ini emang bermasalah nih soal VAR ya. Jadi waktu pertandingan lawan Crystal Palace nih, dia pernah bermasalah juga soal VAR ya. Pada saat itu Darren England ini sebagai wasitnya yang di lapangan, dan dia diinterupsi oleh VAR dan dia melihat video VAR di pinggir lapangan. Tapi dengan sangat jelas sebenarnya itu emang keputusan VAR tuh cukup jelas lah. Gue lupa tuh kejadian
kejadiannya apa pada saat itu. Dan itu yang mengagetkannya adalah keputusannya nggak berubah sama sekali, dan itu benar-benar sangat merugikan lah untuk Crystal Palace ya pada saat itu ya. Gue juga nggak ngikutin pertandingan ini. Ini kurang lebih tanggal 16 September 2023, jadi game week 4 game week 5 kemarin, dan ini terulang lagi gitu oleh dia. Jadi sangat-sangat disayangkan tentunya. Dan by the way, ini video yang dari beIN Sport ngomong-ngomong. Jadi beIN Sport juga punya dan Sky Sport juga punya. Jadi goal linesman ini bukan hal baru ya, dan ini benar aja tuh lihat onside guys. Ini benar-benar pertandingan yang memang sangat mengecewakan ya untuk Liverpool tentunya, karena melihat klasmen sementara ini tentunya menguntungkan Liverpool kalau emang dia berhasil menang ya. Dia berhasil menyalip Manchester City, karena Manchester City di game week semalam juga kalah terhadap Wolverhampton dengan skor 2-1. Dan ya tinggal kita tunggu aja kelanjutannya gimana. Untuk teman-teman mungkin yang punya pendapat lain bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, yang dimana tentunya kita harap kejadian kayak gini nggak akan terulang lagi ya, karena tentunya sangat mencederai sportivitas pertandingan ya. Kalau emang kita kalah, tapi kalahnya secara permainan ya pastinya kita akan menerima dengan secara lapang dada ya. Tapi kalau emang kalahnya kayak gini gitu kan, ini adalah salah satu momen yang cukup mengecewakan ya. Dan bisa gue lihat juga dari ekspresinya Jurgen Klopp, dimana Jurgen Klopp memang agak kecewa ya, bisa gue kecewa banget bahkan di sini di press conference pasca pertandingan. Dan juga menariknya lagi nih, waktu lagi press conference ada datang info tentang PJOML tadi, PJOML clarification soal kesalahan dari VAR yang menyebutkan bahwa golnya Luis Diaz itu sebenarnya sah onside, tapi kan secara law of the game apa yang udah full time nggak bisa berubah ya, walaupun ada VAR juga gitu yang udah diklarifikasi. Jadi dia bilang apa gunanya gitu kan, udah ada PJOML, apakah akan membuat Liverpool mendapatkan poin? Kan enggak kan. Jadi ya udahlah, dia akhirnya cara sikap memutuskan untuk segera move on ke pertandingan selanjutnya dan membahas soal beberapa pemainnya yang nggak bisa main. Kayak dia menyayangkan juga nih soal si Gakpo tadi yang cedera dan dijegal oleh siapa ya, Bisoma atau Sar gue lupa, dan menyayangkan itu nggak dikasih kartu kuning. Sedangkan pelanggaran remeh kayak Jota yang nggak kena ya, bisa kita lihat bahkan minor banget gitu untuk di pelanggaran kartu kuning yang pertama tuh dikasih kartu kuning. Dan juga pelanggarannya Curtis Jones yang sebenarnya masih bisa dipertanyakan, bahkan Gary Neville sendiri bilang itu pure 50% ya untuk dari soal keputusan. Yang pada dasarnya yang sangat dititik beratkan adalah soal VAR juga nih dari Curtis Jones, karena Curtis Jones bisa kita lihat wasit itu ngelihat monitor VAR di pinggir lapangan tuh hasil dari yang apa diberikan oleh tim VAR di box ya, dan di situ dilihatin cuman freeze frame yang bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah foto diem yang ditampilkan sama VAR di pinggir lapangan di monitor itu yang dikasih lihat ke wasit Simon. Ya tentu aja Simon pasti ngasih kartu merah kalau misalnya dikasih lihat video kayak gini ya. Maksudnya dikasih foto bahkan kayak gini, nggak dikasih video secara full, secara utuh. Kenapa bisa terjadi? Karena kan tentunya ini nggak dalam bentuk kesengajaan ya, dan ini kepleset dari bola dan nggak terlalu gede impactnya. Dan juga bahkan Jurgen Klopp bilang bahwa ini hasil dari slow motion. Kalau misalnya dilihat secara mata langsung nggak separah itu gitu. Jadi ini pure emang hari buruk lah untuk Liverpool, bad luck untuk Liverpool di game kali ini. Dan secara permainan gue cukup bangga dengan Liverpool karena keren banget mainnya tentunya. Dengan 9 pemain berhasil menahan imbang hingga menit 95, itu adalah hal yang sangat menakjubkan buat bisa gue lihat ya. Spartan abis dengan skema 5-3, bahkan 5-3 ya, dimana 5 back bertahan, dia pakai 3 back center di situ, Konate, Van Dijk dan juga Matip. Back sayapnya ada Alexander-Arnold dan juga ada Robertson, dan dia pakai 3 DMF loh, 3 DMF, Szoboszlai, Endo dan Travenberg. Tiga-tiganya emang full defense. Jadi ini gila banget, pertandingan tergila yang udah gue tonton ya sepanjang gue hidup ya. 9 pemain lawan 11 pemain dan berakhir dengan skor yang sangat mengecewakan untuk Liverpool ya, karena gagal menahan gempuran dari Spurs. Dan ya kayaknya ini aja untuk video kali ini, review singkat pertandingan Liverpool melawan Spurs yang menurut gue adalah pertandingan yang sangat mengecewakan. Bukan dari segi permainan, bukan dari segi performa pertandingan, tapi dari segi pelaksanaan panitia pelaksana pertandingan yang ya bisa gue bilang cukup rabis ya, cukup payah banget ya untuk dari keputusannya. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pendapat lain bisa feel free langsung aja komen di bawah. Tentunya kita akan diskusi tentunya tentang pertandingan kayak gini. Dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad. Peace out.